kita boleh percaya dengan hal-hal yang gaib itu, karena itu memang kita harus percaya mereka ada begitu. Tapi jangan sempat menuhankan, apalagi menyembah Benar. dan menjadikan itu sebagai ketergantungan. Kenapa gitu? Itu dia. Itu di dunia ini kita takutkan. Iya, betul-betul Jadi sekali. hal-hal yang lain ngapain kita takut? Toh juga dia sama-sama diciptakan. Iya, betul. Saya setuju dengan itu. Karena kita nggak punya kemampuan Yang spesial seperti itu, kita tidak. tidak memiliki sesuatu yang Kalaupun spesial. diberikan sesuatu yang spesial itu, saya mungkin orang pribadi tidak kuat juga. Ya, karena itu amanah yang ketika dia ada rasa takut mengsugestikan. Jadi bayangan dia itu, oh itu ada itu, oh itu ada itu. Itu dia. Suara-suara kecil menjadi besar begitu ya. Itu dia, Bang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dengan channel Satria Prakasya Official. Sudah lama video ini tidak saya upload lagi, dan hari ini saya upload tengah-tengah pemakaman umum ya. Dan video ini hanya sekedar hiburan, bukan sebagai menyinggung yang sudah ya istirahat yang di sini daerah saya sudah baik. Sekarang di sini kita untuk membuktikan ada atau tidaknya berdampingan atau tidaknya kita ini dengan makhluk yang lainnya di sini ya. Oke, di sini kita sudah kedatangan tamu yang bagaimana dia tahu sejarahnya cerita di sini dan keadaan lokasi ini dengan Abang Udin ya, Bang ya. Oke, ya betul sekali. Oke. Coba Abang perkenalkan diri dulu. Silakan Abang perkenalkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safruddin. Saya tidak jauh tinggal dari pemakaman umum ini karena memang saya tinggal di perkampungan ini begitu. Dan juga untuk lokasi kita podcast kali ini, ya sebelum kami memulai dari inti dari isi dari konten kita pada malam hari ini, sekali lagi saya tegaskan buat seluruh penonton, baik itu dari Satria Prakasa ataupun nanti dari channel WLO channel, kami di sini tidak ada unsur untuk menyinggung ataupun provokatif ataupun merusak lingkungan yang ada di pemakaman umum ini. Kami di sini hanya niat untuk hiburan semata, dan seperti yang dijelaskan oleh teman saya tadi, Nandang, kita di sini untuk membuktikan apakah benar kita ada berdampingan dengan makhluk-makhluk halus seperti itu. Mungkin untuk tema yang akan kita bahas pada malam hari ini terkait pemakaman ini, kemudian juga bagaimana sejarah ini. Mungkin secara detail saya tidak terlalu paham gitu. Cuman saya tahu bagaimana kondisi pemakaman di sini begitu. Hal terkecil dulu ya. Dari hal terkecil dulu, kalau misalnya Mas jalan dari sebelah kiri kita, kanan kita sana, di sana ada sebuah masjid tua berdampingan dengan kuburan ini. Dan sejarah masjid tua itu adalah satu-satunya masjid yang pertama kali ada di kampung Tanjung Belit ini. Jadi zaman nenek moyang dulu, dari tahun 80-an, mungkin udah 100 tahun lebih, ya, orang yang udah berumur 100 tahun lebih, 70 tahun lebih, mereka sudah tahu bagaimana perjalanan dari kampung ini begitu. Dan masjid tua itu adalah sebagai salah satu bukti sejarah adanya desa Tanjung Belit ini, begitu juga dengan adanya pemakaman ini di sini. Oh, jadi ibaratnya sudah menjadi pusaka lah di kampung. Ya, begitu, betul sekali. Nah, ngomong-ngomong, jalan sana dari sini itu memang ada terasa aneh. Ya, betul-betul. Saya lihat kayak ada sekelebat lewat di ujung sana ya. Di ujung sana tuh, di belakang saya ini. Ya, betul. Seperti ada yang lari, makanya saya mundur lagi. Ditanya sama kru lah kan. Ya, betul-betul. Apa banget ya? Ada sesuatu, tapi saya hiraukan. Karena kita di sini bukan mengganggu. Ya, betul sekali. Mengganggu. Karena di sini kita untuk menghibur aja.
menghibur dan yang menunjukkanlah eksistensi di sini ataupun apakah benar kita berdampingan atau tidak, itu aja. Nah selain itu cerita apa aja kejadian di sini, cerita-cerita apa, ada nggak yang lebih seram lagi gitu? Kalau yang lebih seram lagi ya, Mas Nandang bisa lihat lah di sekitar pemakaman ini banyak sekali pohon-pohon besar. Ada pohon-pohon besar, ya pohon-pohon besar. Kenapa pohon-pohon besar ini tidak ditebangi oleh masyarakat? Kemudian juga kenapa pohon-pohon besar ini eh, kalau kita memandang ke pohon itu hawanya sangat berbeda. Suasananya sangat berbeda begitu. Ya betul, di depan kita ada pohon besar gitu. Dan di belakang kita juga ada pohon besar. Ya, saya ini merinding. Saya langsung merinding ini. Di belakang kita juga ada pohon besar. Jadi pohon besar ini bukan hanya sekedar pohon, tetapi tidak bisa sembarang tebang gitu di sini. Karena sudah menjadi penjaga dari pemakaman di sini. Kemudian juga di sini ada konon katanya sebuah kuburan keramat. Kuburan keramat ini. Jadi kuburan keramat ini sudah berumur puluhan tahun, ya, puluhan tahun, bahkan ratusan tahun, ya di sini. Itu dulu kisahnya ada orang, ya saya tidak sebutkan siapa orangnya, saya tidak sebutkan di mana orangnya tinggal karena itu hak privatif ya. Dia ingin menuntut ilmu di pemakaman ini. Ketika dia punya niat ingin menuntut ilmu, mungkin tidak mendapatkan izin dari sang penunggu itu begitu. Jadi tiba-tiba suatu saat itu juga ya, cuaca langsung berubah, gelap semua, kemudian petir, angin kencang, semua gelap. Tidak berapa lama badai hujan pun turun. Itu saya dengar cerita dari masyarakat sekitar situ, real atau tidaknya saya tidak melihat secara langsung begitu. Tetapi kalau memang kejadiannya seperti itu, bisa kita yakini begitu. Bisa kita yakini. Kenapa begitu? Ya yang namanya pemakaman gitu ya kan. Tempat mereka ibaratnya memang benar-benar tempat mereka. Kalau kalau memang niatnya buruk seperti itu, ya tentu mereka akan marah. Iya betul. Kita aja lagi istirahat diganggu pasti kita marah. Iya betul. Apalagi kita yang udah meninggal dunia, ya bahasa seperti itu. Ya otomatis marah. Ya, kemudian makam-makam yang ada di sekeliling kita ini, sebelumnya kita minta izin dulu nih. Ya, minta izin Bapak Ibu, assalamualaikum ya ahlul kubur. Mohon maaf, kedatangan kami di sini tidak ada niat untuk mengganggu istirahat Bapak Ibu semuanya. Ya. Di sini hanya untuk membuat suasana yang berbeda. Kalau yang namanya makam keramat, tentu dia yang sudah pertama kali ada di sini sebelum banyaknya makam-makam ini. Mungkin ya makam keramat ini orang-orang yang punya keilmuan zaman dahulu. Apakah dia orang-orang kampung ini gitu, dia memiliki ilmu tinggi, orang ingin menuntut ilmu dari dia begitu. Tapi ya sebenarnya secara apa ya? Mungkin kalau kita percayai itu mungkin bisa jatuh ke syirik ya kan. Kalau kita larikan ke agama ya kan. Bisa lari ke syirik gitu. Kita nggak boleh percaya sebenarnya yang namanya seperti itu, baik itu menyembah pohon, percaya kepada hal-hal goib gitu. Sebenarnya itu jatuh kepada syirik. Tapi kalau kita ibaratnya mengulik sejarah-sejarah mistis, hal-hal goib itu, Mas pernah dengar nggak cerita orang yang baru dimakamkan, ada orang yang menggali kuburan itu mengambil tali dari pocongnya itu? Pernah? Itu real nggak menurut Mas? Terkadang itu dibilang real, dibilang percaya atau tidaknya sih, ya kita Allahu alam ya. Iya betul. Allahu alam ya. Karena saya pernah juga melihat berita yang real itu memang diambil dari pocong. Itu apalah diambil itu ya? Saya heran itu. Mungkin ya, apakah ada mungkin nilai mistis yang didapatkan dari itu atau seperti apa? Mungkin kita nggak tahu ya, karena kita orang awam di bidang hal-hal seperti itulah ya kan. Kita di sini hanya ya
sekedar paham apa yang dilihat gitu, apa yang didengar gitu. Eh, saya di sebelah saya tadi ini Mas, sepertinya ada yang memperhatikan. Iya, makanya dari saya malahan saya lebih gimana ya? Satu di depan sana, Mm-hmm. ini di pohon ini, dan di belakang saya ini. Sepertinya kita ini seperti dikelilingi. Betul, memang dikelilingi gitu. Makanya apakah dia mau pengen ikut konten atau gimana, kita nggak tahu ya. Mas lihat sendiri nih. Ini Saya kelilip ya. belum. Gitu ya. Semua ya. Oke teman-teman podcast semuanya, ini adalah tantangan ya, tantangan. Mungkin teman-teman semua belum pernah mendengar ataupun melihat ada podcast langsung terjun ke lapangan seperti yang kita lakukan kali ini gitu. Kita membuat hal yang berbeda gitu. Karena yang saya survei di tanah-tanah lain ya, ya kita betul. memburu-burukan. Iya betul. Karena saya berpikir mempunyai ide, setiap manusia itu pasti ada idenya. Gimana kalau kita buat podcast di tengah-tengah yang paling angker ataupun di tengah-tengah kuburan? Bukannya kita mau mengganggu. Iya betul, setuju. Membuktikan ada atau tidaknya dunia alam gaib itu dengan alam yang kita tinggalkan ini sekarang. Jadi kalau apa Bang, kuburan keramat itu gimana Bang? Di belah mana aja? Kuburan keramat itu mungkin ada di ujung sana, pas di belakang kita. Itu ada pohon besar di sana. Posisinya ada di situ. Yang baru kita tadi masuk itu? Iya, yang kita masuk tadi. Yang kita masuk dari samping itu tidak jauh beda gitu dari sana. Katanya, kata dengar-dengar itu kuburannya besar ya Bang? Besar atau gimana sih? Yang namanya kuburan keramat ya besar. Karena orang-orang dahulu kan sama orang zaman sekarang kan berbeda. Dari segi fisik mereka besar-besar begitu. 2 kali orang zaman sekarang. Iya benar. Jadi tadi saya ngeliatin sana terus tuh, lihat kayak ada cahaya-cahaya gitu. Apa nggak tahu lah. Ya yang namanya juga pemakaman ya nggak sih. Walaupun merasa terganggu, ya kita mohon maaf aja, izin di sini ya kan. Kita bukan bermaksud untuk mengganggu gitu kan. Kita bermaksud untuk gimana ya? Susah sih menjelasinnya Bang. Kalau kita susah sih. Iya betul. Hanya orang yang paham saja lah. Gini terus Bang. Karena di sini kayaknya ada mau ikut eksis dia Bang. Saya juga nggak tahu apa yang mau dibicarakan lagi ini kan. Antara takut dengan panik gitu. Tiba-tiba muncul gimana ini? Jadi ngeblank semua ya kan, apa yang mau diomongin gitu. Jadi di sini malam Jumat Bang ya. Malam Jumat ini ya? Iya, malam Jumat ini. Astagfirullahaladzim, saya tidak nyadar itu. Malam Jumat ini ya? Iya. Oh jam 12 ya? Pas astagfirullah. Jadi itulah kira-kira Mas, ya hal terkecil yang saya ketahui tentang kondisi pemakaman di sini, tentang apa yang ada di sini. Kalau mengenai mistis atau enggaknya, logisnya gitu. Di yang namanya di pemakaman pasti mereka ada. Pasti mereka ada begitu. Enggak mungkin enggak ada gitu. Jadi ya apapun ibaratnya orang menilai, aku nggak percaya hal-hal yang kayak gitu. Aku nggak percaya yang namanya hantu, pocong, kuntilanak, segala macam. Aku nggak percaya gitu. Tapi ya mau nggak mau, ada juga orang yang menemui hal seperti itu. Gitu. Karena di dalam kitab Al-Quran, kita tuh harus percaya juga dengan mereka. Iya. Tidak mungkin nggak percaya. Iya betul, saya setuju. Karena kenapa? Dia juga ciptaan Allah kan? Iya betul. Makanya berbeda dia. Yang salah itu ketika menuhankan, terlalu menuhankan dan memanfaatkan itu untuk ketergantungan, itu baru yang namanya salah besar ya. Betul. Setuju. Jadi ngomong-ngomong nih Bang, masuk dari sana tuh sejarah masjid itu konon katanya ada yang tidur di situ dipindahkan. Gimana ceritanya Bang? Yang tidur itu ya? Iya. Saya tidak menyaksikan secara langsung ya kan. Tapi
dia itu, wah kalau nggak salah itu di bulan-bulan puasa ya, di bulan-bulan puasa lah mungkin ya. Dia orang-orang zaman dulu kan bulan puasa habis sholat tarawih, habis tadarus kan biasa tidur-tidur di masjid gitu kan. Mungkin waktu itu dia tidur di masjid pas dini hari jam-jam 2, jam 3 itu mau sahur, mau imsakiyah gitu ya kan. Jadi dia tertidur, pas bangun tiba-tiba dia udah ada di lantai 2, Mas. Masjid itu kan ada lantai 2-nya. Jadi cara turunnya gimana? Ada tangga? Ada tangga dia. Cuman yang dia heran itu, kenapa dia bisa nyampe ke atas sementara dia nggak jalan. Nah, makanya dia berpikir waktu itu kan, pasti ada yang mindahin aku ke atas. Kalaupun dia ngigo, nggak mungkin sampai manjat ke atas gitu ya nggak. Nah, Tidak sampai manjat ke atas, apalagi kalau migonya manjat pohon ya Bang. betul. Migo manjat pohon itu namanya keren namanya Bang. Nah, jadi masjid itu berdiri tahun berapa Bang? Kalau tahun berapa? 70-an kayaknya. Nah, saya nggak tahu pasti itu apakah 71, 72, tapi tahun 70-an sepertinya berdirinya. Sama, saya juga belum lahir. Masih proses. Orang tua saya masih direncanakan buat ketemu. Jadi Bang di sini ini kuburan sini kan, apa namanya, bentuk-bentuknya berbeda-beda. Ini maksudnya apa? Dikasih batu gitu? Saya baru lihat gitu. Dikasih batu ini. Batu-batu putih maksudnya. Iya, batu putih. Batu-batu putih ini maksudnya untuk ini gimana ya? Yang namanya dulu kan kalau apa ya? Kalau mungkin di tempat lain ada yang sama dengan apa itu? Kayak ada yang manggil. Saya juga ya mendengar kayak ada yang manggil ya. Lanjut aja Bang. Oke. Saya ngeblank gitu. Sambil ini Bang. Jadi maksud batu putih ini adalah kalau di kampung kami itu ada namanya nimbun tanah atau 100 hari dari kematian keluarganya. Jadi waktu hari 100 hari itu atau nimbun tanah itu, pihak keluarga ataupun masyarakat terdekat itu melakukan peletakan batu putih di kuburan. Mungkin dari abangnya, dari suaminya, dari kakaknya. Itu nanti bergiliran. Itu sudah menjadi apa ya? Bisa dibilang budaya. Mungkin di tempat lain ada hal yang sama juga gitu. Iya, pernah. Pernah juga Mas mendengar mungkin seperti itu ya. Tajiah lah gitu kan. Jadi saya herannya, kok ada batu di tengah-tengah gitu. Itu untuk apa gitu? Itu fungsinya. Itu mendoa. Dan batu putih ini kan menunjukkan kesucian. Nah, jadi dengan diletakkannya batu putih ini mungkin secara orang memikir agar kuburan ini suci, orangnya itu suci dari dosa, bersih kembali begitu. Gitu ya. Ya itu amal ibadah kita kan itu yang dinilai. Oh betul. Itu wallahu alam ya. Ya mudah-mudahan amal ibadahnya diterima. Amin. Ini dari tadi saya terasa tuh. Saya kayak ada yang ini malahan, kayak ada yang ngerasa berbeda aja. Ya, ini saya nih punggung ini berat. Berat ya? Berat sekali di sini, Bang. Bukan saya yang gendong tas ya. Terasa berat benar. Iya. Karena kenapa? Kalau kita tidak bisa melihat, tapi kita bisa merasakan. Ya betul. Kita bisa merasakan. Walaupun dia jauh dimanapun, jauh misalnya. Dengar nggak ada suara nangis tadi? Saya dengar sekilas sih. Cuman makanya saya tepuk kuping tadi. Assalamualaikum, mohon maaf. Kami tidak ada niat untuk mengganggu Bapak Ibu, sanak famili, keluarga semuanya yang ada di sini. Ini di belakang kita ini ada pohon besar ini. Saya dari tadi udah gelisah ini mau duduk. Bagaimana?
Udah berapa menit? 20 menit baru. Masih lanjut dulu. Sampai 30, 10 menit lagi. Jadi, aduh, mana Bang ya? Mau apa lagi kita bahas ini Bang? Mungkin berbedanya. Kalau enggak gini, saya ada yang mau saya tanya. Walaupun pada malam ini saya jadi narasumber dulu ya. Okay. Nah, ada yang saya tanyakan. Menurut Mas gitu kan, orang yang ibaratnya kesurupan di tempat-tempat mistis gitu, misalnya ada kita nengok ada video channel YouTube sebelah lah gitu, nggak kita sebutkan channelnya, mereka bikin konten nanti ada mendatangkan ahli mistis, dia bisa memasukkan jin itu ke dalam tubuh dan bisa ngajak komunikasi gitu. Itu menurut Mas itu real atau gimana gitu? Menurut saya bukannya saya pintar atau tidak ya. Iya betul. Saya pernah juga dikasih tahu orang gitu kan. Saya tanya juga seperti itu. Apakah bisa jin masuk ke tubuh kita? Bisa. Tapi jin itu tidak bisa mengendalikan tubuh kita. Begitu deh ya. Mereka hanya kesulitan tuh gimana ya? Ya ngamuk-ngamuk biasa aja, untuk mencelakai diri kita itu tidak bisa mereka. Itu dia. Satu lagi untuk membisik-bisikan gitu kan, bisa mereka. Istilahnya seperti dihipnotis. Gimana orang dihipnotis gitu, tapi dia tidak merasuki gitu. Hanya dia dibilang gini aja. Menurut saya yang saya tahu gitu kan, tapi tidak tahu lah ya kalau orang lain gimana gitu kan. Terkadang kalau ini juga orang yang punya mata batin, itu kan ada orang yang punya mata batin memang dikasih Allah kelebihan ya. Sejak lahir dia sudah punya itu, jadi dia bahasa zaman sekarangnya indigo lah dibilang orang-orang gaul sekarang ya kan. Dia bisa melihat, bisa merasakan, bahkan bisa mengendalikan. Sorry, maaf, saya mendengar suara di sebelah pohon di depan saya itu. Oke, kita lanjutkan saja ya. Sampai mana tadi saya jadi lupa. Indigo, Indium sensor ya. Indigo maksudnya, anak indigo itu dia punya kelebihan bisa merasakan, bisa melihat, bahkan mengendalikan hal seperti itu. Ada yang melempar ya di belakang ya, suara melempar gitu, tapi tidak sampai sini. Ya wajar aja sih, ini udah jam berapa? Udah jam 1, mau jam 1. Iya. Saya dari tadi sebenarnya nggak nyaman, ini udah merinding. Karena di depan kita di sini hembusan anginnya, bukan hembusan angin ya, hawa dingin. Di sini hawa panas. Rasa saya. Ini sekarang kedinginan ya, ini dingin kan, sampingnya dingin. Ini di belakang saya kan ada gubuk kosong itu, Mas bisa lihat di belakang saya itu. Apa gubuk apa? Itu ini rumah yang kosong ini. Di situ saya sepertinya ngerasa kayak, oh mereka di situ ya. Aku mikirnya gitu, karena hawanya kuat kali. Ya energinya kuat kali gitu. Makanya dari tadi saya kayak ngerasa ada yang mau narik saya gitu, mau mendekati. Intinya iman dan keyakinan kita. Ya betul. Karena kenapa? Di dunia ini yang ditakutkan, satu ibu kita, betul. Kedua, satu ibu kita, maaf ya. Satu sang pencipta kita. Ya betul. Nah, yang kedua ibu kita. Itu dia. Itu di dunia ini yang kita takutkan. Iya betul sekali. Jadi hal-hal yang lain apa yang kita takut? Toh juga dia sama-sama diciptakan. Iya betul. Saya setuju dengan itu. Kalau mereka bisa mencelakai kita, minta kita perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya keyakinan kita tetap kepada yang di atas begitu ya. Apapun itu, baik itu makhluk apapun, tidak ada yang kita takuti kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau udah sempat kita ibaratnya menakuti hal-hal yang gaib, bahkan sampai menuhankannya, sampai kesesatan seperti itu sangat tidak baik gitu. Jadi buat semua teman-teman penonton channel ini di mana saja berada begitu, maksud kami ingin mengeksplor pemakaman ini tidak untuk mengajak teman-teman percaya hal-hal yang syirik, kemudian juga percaya kepada hal-hal menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada niat kami. Ya, tidak ada, karena itu semua hal yang dilarang di dalam agama. Bahkan sangat
dikecam di dalam Iya, agama benar. begitu. Kalau ingin mencari ilmu, ya belajarlah di sekolah. Makanya kita dari kecil itu diajarin sama ibu kita. SD, SMP, SMA itu dari Ya, 3 ya. tuh. Kita diajarkan ilmu agama dari Agama. Yang intinya dari kecil kita ditanamkan akhlak. Akhlak tuh. Kalau akhlak kita udah mantap, insya Allah akan lebih mantap lagi kita untuk mencari ilmu. Bukan mencari ilmu untuk hal-hal mistis, tidak. Itu hal mistis itu akan datang sendirinya, orang-orang yang tertentu dan orang-orang yang terpilih. ya, betul sekali. Itu atas izin Allah. Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya Bang ya, kalau di dunia ini ya Bang ya, tidak ada ilmu hitam. Tidak ada. Tidak ada. Karena kenapa disebut ilmu hitam? Ya Bang ya? Karena orangnya itu salah menggunakannya. Menggunakan ilmu-ilmu itu. Contoh, dia memiliki ilmu kan. Apa salahnya dia untuk membantu orang lain, tapi dengan cara mengobati? Ini tidak. Ada datang minta bantuan, tolong santet ini ya. Itulah disebut ilmu hitam. Jatuhnya kepada syirik juga Makanya akhir-akhirnya. disebutkan tuh orang dukun-dukun gitu kan. Itu dia. Bener seperti pesulap merah tuh. Kalau dukun tuh, kalau nggak cabul ya nipu katanya kan gitu. Iya, betul. Tapi yang memiliki ilmu. Itu. Sebenarnya tidak ada itu. Ilmu hitam tidak ada. Apalagi ilmu merah nggak ada. Nggak ada ya. Semua itu ilmu putih. Ya, Karena kita dari kecil lahir dari putih, suci sampai besar dan kembali lagi. Yang bikin hitam itu adalah orang yang memanfaatkan ilmu itu di jalan tidak baik. Misal tidak baik. menuntut ilmu dengan cara tidak baik dimanfaatkan untuk merusak orang lain. Benar. Itulah dinamakan ilmu hitam. Nah, Dengan cara tidak juga, baik. Di dalam Al-Quran juga orang yang menyakiti sesama muslim itu dosa besar juga. Iya, betul sekali. Apalagi dengan sihir. Kalau di Al-Quran kan sihir kan. Iya, betul. Cuman hanya kata-kata sihir. Sihir itu memang ada. Zaman dulu memang ada sihir itu. Zaman Fir'aun itu memang ada sihir itu. Makanya itu banyak yang menggunakan sihir-sihir itu salah gunakan. Yang disebut ilmu hitam. Iya, betul sekali. Nah, di sela-sela itu Bang, di sela-sela disebut ilmu hitam itu datanglah yang sebenarnya istilahnya jin kafir itu kan. Kalau jin Islam dia nggak mungkin. Jin kafir membisikkan, gali kata, pengen lebih sakti lagi gitu kan, sembahlah aku kata. Nah gitu lah, itulah makanya terjadilah kesyirikan gitu ya. Di sini mungkin ya, di sini di apalah? Di mana-mana begitu. Nah, gitu, yang saya pelajari bukan pelajari, yang saya lihat real gitu. Ini saya seperti merasakan dari tadi agak kurang nyaman ini. Apakah kita masih lanjut sampai jam 3 atau seperti apa? Ya, tergantung ya. Ketahanan tubuh ya. Karena saya takut juga nanti sampai di rumah nanti nggak bisa tidur ini. Kita di sini nanti sampai rumah ya baca doa. Kemudian wudhu juga, bersihkan diri. Siapa tahu ketika kita jalan menuju ke sini ada keinjak, kita tidak tahu ya kan. Karena kenapa ya? Sosok mereka itu kita tidak bisa melihat. Walaupun mereka melihat itu butuh gimana ya? Istilahnya butuh energi mereka gitu untuk menampakkan gitu Bang. Nah, itu dia. Ya, betul. Karena mereka itu sekali menampakkan, lama lagi itu dinampakkan. Karena apa? Terkuras energi mereka Bang. Itu aja. Seperti ibaratnya kita seperti ngangkat beban. Nah, beban. Sekali ngangkat beban aja pasti kita istirahatnya berapa jam? Iya. Betul. Nah, seperti itu dia. Mereka seperti itu. Yang saya tahu seperti itu mereka. Jadi tidak seterusnya muncul. Walaupun seterusnya muncul itu mungkin ada yang lain gitu kan. Ya. Oke. Mungkin sini nggak ada yang muncul tapi merasakan aja di sini Pak ya. Ya, sepertinya begitu. Merasakan hawa-hawa yang ada di lingkungan saja. Dan kita juga tidak bisa melihat mereka. Karena kita nggak punya kemampuan spesial seperti itu tidak. Kalaupun diberikan sesuatu yang spesial itu saya mungkin orang pribadi tidak kuat juga. Ya, karena itu amanah yang amanah sih. Tantangan besar. Gitu. Bayangkan sajalah tidur di kamar jam 12, nengok ke atas, oh ada dia. Ke kamar mandi, mau mandi, nengok ke atas, ada dia. Gimana coba? Jadi nanti dia ya enggak? Iya.
Jadi teman-teman maaf, biar nggak agak tegang podcast kita malam ini, kita selingi agak sedikit cerita humor ya. Jadi biar teman-teman penonton semuanya tidak memandang podcast horor itu horor semua. Kita juga selingi ada. Sebenarnya Bang ya, tempat-tempat seperti ini sebenarnya tidak menakutkan sih Bang. Tidak menakutkan. Kenapa? Orang disebut kuburan itu menakutkan, rumah itu kosong menakutkan. Kenapa coba Bang? Kenapa? Karena ya Bang ya, dia dari awal sudah disugesti rasa takut. Betul, kalau itu saya setuju. Kita masuk ataupun kita lewat dari hutan, dan padahal hutan itu Tidak ada tidak apa-apa. apa-apanya. Ketika dia ada rasa takut mengsugestikan. Jadi bayangan dia itu, oh itu ada itu, oh itu ada itu. Itu dia. Suara-suara kecil menjadi besar begitu ya. Itu dia Bang. Ya, itu saya setuju sih. Gitu kan. Tapi kalau memang realnya memang ada gitu kan. Tapi mana mungkin lah mereka mencoba untuk mengganggu kita, apalagi kita tidak mengganggu mereka. Iya, betul sekali. Jadi alamu ya alamku. Iya. Gitu ya. Tapi saling ya berdampingan. Di mana-mana pun mereka mah ada Bang. Sedangkan di rumah aja pasti ada. Gitu ya. Nah, di mana, di atap ataupun di mana, di mana-mana mereka ada. Karena mereka juga makhluk ciptaan Allah. Iya, Gitu. karena mereka tahu manusia lebih sempurna daripada mereka. Dan mereka tidak bisa mengganggu manusia. Kenapa? Hanya bisa menakuti dan bisa membisik-bisikkan aja supaya lari dari ajaran Allah. Itulah Ya, namanya betul sekali. di situ ditugaskan. Itu dia. Jadi gimana kira-kira ini saya sudah agak kram juga duduk lama di sini. Apakah kita masih lanjut sampai pagi atau seperti apa? Kita sudahi saja lah. Sudahi saja dulu ya. Mungkin Mas Nandang bisa closing lah, atau apa pesan-pesan yang mau disampaikan, atau dari saya juga mungkin nanti ada yang mau saya sampaikan gitu. Oke. Setiap channel Prakasa Official, jangan lupa subscribe dan like. Nah, di sini pesan saya, kalau kita berpergian, tapi jangan lupa berdoa, minta perlindungan kepada Allah. Mau bekerja, mau kamu apapun, kita harus meminta perlindungan kepada Allah. Karena kenapa? Ketika kita melewati mau keramat ataupun tidak keramat, itu sebenarnya daerah itu tidak mungkin mencelakai kita ataupun gimana lah. Itu hanya dari awal kita tuh disugesti dengan rasa takut kita. Ketika kita berjalan kaki sendirian, oh itu udah seram kali. Dari jauh kita, oh itu udah seram. Nah, itu udah tersugesti dengan sendirinya. Jadilah terpikirlah di otak kita ini ada dua, kiri dan kanan. Tersugestilah dengan kanan ini, takut, nampaklah sesuatu padahal itu tidak ada. Itulah namanya sugesti dengan rasa takut kita. Jadi di dunia ini janganlah hal takut seperti itu. Yang kita perlu takutkan itu adalah satu, sang pencipta kita yaitu Allah. Yang kedua, ibu kita. Karena kenapa? Yang kedua ini dimuliakan dan ibu kita ini dinomorduakan, karena tanpa dia, restu orang tua itu, ibu kita itu tidak bisa terima Allah. Karena kenapa? Ridhonya. Dan Nabi Muhammad aja bilang kepada sahabatnya bertanya kepada Nabi, di dunia ini siapa yang dimuliakan? Ya Nabi Muhammad kan. Umi, barulah abi, ayah. Kenapa bisa begitu? Karena ibu itulah yang mengandung kita selama 6 bulan lamanya. Ya, itu saya setuju. Karena surga itu di telapak kaki. Jadi janganlah kita mengecewakan ibu kita ataupun kita melanggar. Itu pesan saya. Ada lagi pesan itu Bang Udin? Kalau pesan dan kesan dari saya, seluruh penonton dari channel ini, kita boleh percaya dengan hal-hal yang gaib itu, karena itu memang kita harus percaya mereka ada begitu. Tapi jangan sempat menuhankan, apalagi menyembah dan menjadikan itu sebagai ketergantungan. Kenapa gitu? Karena di dalam Islam, dosa yang paling tidak diampuni itu adalah dosa syirik, yaitu menyekutukan Allah. Jadi apa yang kami lakukan pada malam hari ini, podcast di tengah-tengah pemakaman, ini tidak ada unsur untuk
sirik, tidak ada unsur untuk menyinggung, tidak ada unsur untuk merusak lingkungan di sini, tetapi kami hanya ingin memberikan pemahaman, pengetahuan, dan daya tarik hiburan saja untuk penonton semuanya, bagaimana bisa melihat podcast kami ini adalah podcast mistis, begitu, podcast di tengah-tengah pemakaman, di mana kami ingin memperkenalkan, ini loh, podcast yang selama ini orang mikirnya berbeda begitu dari yang lain, gitu. Podcast kami ini berbeda. Kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah mungkin nanti setelah kita selesai podcast ini kita bisa bacakan Al-Fatihah dulu Ya, untuk rekan-rekannya ada di sekeliling kita ini, karena kita sudah bertamu ke sini, tidak sopan kalau misalnya kita masalahnya kita tidak apa memberikan doa, karena kita sudah bertamu ke rumah, ibaratnya kita datang ke rumah orang tidak dengan tata krama yang baik, mungkin orang ada yang akan marah. Begitu. Jadi saya pikir nanti Mas Nana mungkin bisa mimpin kita baca Al-Fatihah terakhir untuk closing dari podcast ini. Oke. Begitu saja podcast kita pada malam hari ini, karena jam pun sudah menunjukkan jam berapa, Bang? 1.25. 1.25. Mungkin kita lanjutkan lagi karena mata sudah redup-redup. Ngantuk juga. Mata sudah redup. Oke, jadi kita di sini, apa salahnya kita untuk baca Al-Fatihah untuk orang-orang yang sudah meninggalkan kita di dunia ini. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin. Setelah kita baca surat Al-Fatihah, semoga yang duluan pergi dari kita ini amal ibadahnya diterima oleh Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, jadi yang kita masih di sini ingat ya, Kematian. akan sama seperti mereka juga. Jadi ya, pesan saya itu. Oke, jangan lupa subscribe, like, and comment ya. Karena udah lama saya nggak ngupload, Bang. Oh gitu ya. Udah off berapa lama? Ada berapa ya? 5 bulanan ada, Bang. 5 bulanan ya. 5 bulanan, karena saya mau mengembangkan lagi, karena saya mau channel Satria Official. Tolong di-like ya. Ya, semoga dengan video perdana setelah off Ya. berapa lama ini langsung naik daun. Amin ya. Amin, Bang. Amin. Nah, makanya semua penonton, kalian itu jangan hanya sekedar nengok 1 menit, 2 menit Ya, gitu. benar. Di-share dong, Di-share. di-subscribe, di-like. Lebih Jadi bagus, ya, Bang. Lebih bagus. Tonton sampai habis. Jadi jangan ada kesalahpahaman. ya. Terkadang sekarang kita banyak lihat itu di TikTok, di Instagram dan akun media sosial, mereka memotong ucapan-ucapan yang provokatif gitu, yang menyebabkan adanya orang-orang yang memberikan komentar buruk segala macam nanti. Jadi jangan sampai kami teman-teman penonton semuanya melakukan hal seperti itu. Ya, benar. Oke, kita sudahi saja malam ini podcastnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.